Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara uji korelasi Spearman dengan mudah. Teman-teman, sebelum kita bahas bagaimana cara kita mengujinya menggunakan aplikasi SPSS, maka sebelumnya saya menginformasikan apa dulu uji Spearman ini supaya lebih mudah dan gampang memahaminya. Nah, teman-teman, uji korelasi Spearman ini merupakan uji korelasi non-parametrik. Artinya adalah uji yang tidak harus memenuhi asumsi dalam melaksanakan ujinya atau analisanya. Dan fungsinya yaitu untuk melihat ada atau tidak adanya hubungan antara kedua variabel X dan Y. Jadi ada atau tidak ada hubungan antara kedua variabel, baik variabel tergantung maupun variabel yang bebas. Kemudian salah satu fungsi uji korelasi Spearman ini adalah untuk mengetahui kekuatan hubungan antara kedua variabel dengan melihat nanti tabel koefisiensi korelasi atau tabel R. Kemudian untuk mengetahui arah hubungan positif dan negatif, ya, jika nanti variabel X naik dan diikuti variabel Y, maka disebut hubungan positif. Tetapi jika variabel X naik dan Y turun atau sebaliknya, maka hubungan negatif. Nah, untuk mengetahui hubungan positif dan negatif nanti nampak di hasil pengolahan data SPSS, di mana nanti ada tanda minus pada hasilnya, maka itu disebut hubungan negatif. Kemudian teman-teman, ini saya kasih tabel, di sini ada uji Pearson, ini ada uji Spearman. Ini uji Pearson ini hampir sama tujuannya, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan jika kita menguji jenis-jenis penelitian korelasi. Namun ada beberapa perbedaannya. Kalau Pearson dia masuk uji parametrik, Spearman non parametrik. Nah, parametrik itu dalam melaksanakan pengujiannya kita harus memenuhi asumsi. Nah, asumsi-asumsinya adalah harus berdistribusi normal, yaitu yang paling penting. Kemudian juga harus homogenitas, linearitas, dan sebagainya. Tapi salah satu yang paling penting, data kita itu harus berdistribusi normal. Tetapi kalau uji non-parametrik tidak harus memenuhi asumsi tersebut. Jadi tanpa data kita berdistribusi normal, kita sudah bisa menggunakan uji Spearman. Kemudian perbedaannya dalam skala data. Kalau Pearson, minimal skala datanya itu rasio interval. Tetapi kalau non-parametrik, dia minimal ordinal. Tetapi kalau kita menggunakan skala data interval ataupun rasio dengan uji Spearman itu bisa. Kemudian ada juga teman-teman peneliti lain, dia menggunakan uji Spearman sebagai option ketika uji Pearson yang digunakannya tidak memenuhi asumsi data-datanya yang digunakan dalam menganalisa. Jadi salah satu opsinya dia harus turun uji, yaitu menggunakan uji Spearman. Nah, jadi contoh judulnya untuk kita bahas nanti pada aplikasi SPSS, yaitu pasti contoh judul korelasi. Salah satu judul yang kita gunakan dalam penelitian dalam tutorial ini adalah hubungan dukungan sosial keluarga dengan tingkat kecemasan ibu primigravida semester ketiga dalam menghadapi proses persalinan. Kita akan melihat apakah ada hubungan dukungan sosial keluarga ini terhadap dengan kecemasan ibu primigravida. Jadi ada dua variabel yang mau kita uji ada atau tidak ada hubungan. Kemudian teman-teman, inilah dasar kita pengambilan keputusan. Ya, sama seperti uji-uji sebelumnya, cara kita mengambil keputusan itu ada dua. Pertama, jika nilai signifikannya di atas 0,05 artinya tidak ada hubungan. Jadi atau H0 diterima, H1 ditolak. Kemudian jika nilai signifikannya di bawah 0,05 artinya ada hubungan, H1 diterima, H0 ditolak. Kemudian kedua yaitu interval koefisiensi atau koefisiensi, ya, atau tabel R lah sering disebut.
yaitu kita bisa mengetahui nanti berapa kekuatan hubungan. Intinya di sini adalah kalau interval koefisiensinya mendekati angka 1000, maka kekuatan hubungan itu semakin kuat. Langsung saya teman-teman, kita ke master table dulu. Artinya sebelum kita melaksanakan uji Spearman, kita harus memiliki master data. Fungsinya itu untuk tempatlah data-data kita, hasil penelitian kita sebelum kita masuk pada analisis uji di SPSS. Nah, jadi ini teman-teman, saya di sini telah membuat salah satu contoh master table dengan judul hubungan dukungan sosial keluarga dengan tingkat kecemasan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa inilah hasil penelitian dukungan sosial keluarga menggunakan instrumen dengan sebanyak 12 poin, kemudian ada tingkat kecemasan dengan sebanyak 14 poin. Maka kita akan menganalisis apakah dukungan sosial ini berhubungan dengan tingkat kecemasan, maka data-data ini akan kita pindahkan. Nah, saya menggunakan data total skornya dalam menguji ada atau tidak ada hubungan. Nah, total skornya ini saya coba garis kasih gambar warna hijau ya. Kemudian ini juga total skor dari tingkat kecemasan ini saya kasih warna hijau. Nah, kedua data ini akan saya uji di dalam tabel SPSS. Jadi pertama-tama teman-teman kita ini harus copy paste untuk kita pindahkan ke tabel SPSS. Kemudian kita ke tabel SPSS ya teman-teman. Nah, ini tabel SPSS kita pindahkan ke data view. Ya, jangan di variable view, kita pindahkan data tersebut di data view. Nah, kita tadi sudah copy, lalu kita pindahkan data tersebut. Oke. Kita ulangi teman-teman, karena tadi mungkin belum terpindahkan. Nah, dia sudah masuk ya, 30 sampelnya. Kemudian kita ambil lagi. Data sudah masuk. Ini kita akan menguji hubungan antara kedua variabel ini menggunakan uji korelasi Spearman. Oke, sebelum kita melaksanakan ujinya, kita perbaiki dulu variabel view kita. Ini coba kita singkat saja. Misalnya ini kan tadi dukungan sosial, kita singkat jadi DS saja. Oke. DS besar, ini kita buat kecemasan KC aja kita buat, kita singkat saja. Kemudian ini nggak usah diubah, ini nggak usah diubah, ini juga kita buat aja 0. Ya. Ini label ini perlu kita kasih nama, ini kita coba kasihkan dukungan sosial, ya. Panjang langsung dukungan sosial, huruf besar kita usahakan. Kemudian ini kecemasan, tingkat kecemasan imigrasi data. Sesudah itu ini semuanya tidak diganggu. Oke, seperti pada video-video saya sebelumnya, kalau datanya sudah bagus, variable view-nya sudah diisi, maka kita langsung analisa data menggunakan uji korelasi Spearman. Jadi semua analisis dimulai dari analisis ini ya teman-teman. Lalu coba cari di sini ada correlate. Nah ini dia. Oke, correlate baru bivariat karena dua variabel yang mau kita uji. Tekan bivarial. Lalu ini kan sudah masuk dukungan sosial, kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu tingkat kecemasan klik pindahkan ke sebelah kanan. Nah, kemudian jangan lupa centang Spearman. Oke.
hilangkan uji person ini, teman-teman. Oke, tutorial sudah pas, kemudian coba tekan option ini, lalu coba buat aja ini, hapus aja, ini sudah pas ya, continue, ada yang diganggu, tinggal oke, lalu akan keluar hasilnya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini kan sudah ketahuan ya, ini dukungan sosial ya, ini tingkat kecemasan. Nah, koefisiensi korelasinya teman-teman 751 ya. Seperti yang saya katakan, semakin mendekat angka 1000 ya, maka kekuatan hubungannya semakin kuat ya, hubungannya semakin kuat. Nah, tidak ada tanda minus berarti ini hubungannya positif. Kemudian signifikannya ya, seperti yang kita baca pada slide, asumsinya itu kan 0,000 itu sama dengan di bawah 0,05, artinya 1 diterima, 0 ditolak, artinya itu ada hubungan antara dukungan sosial dengan tingkat dengan kecemasan ibu primigravida. Sampel 30 tidak ada yang error. Jadi sangat simpel kan teman-teman. Jadi ini nanti data-data hasil penelitian kita ini kita akan pindahkan ke bab 4 kita atau hasil penelitian, dan kita menyimpulkan dari hasil penelitian ada hubungan antara dukungan sosial dengan tingkat kecemasan dengan nilai signifikan 0,00 dengan koefisiensi korelasinya 751, artinya kuat ya. Jadi simpel saja video saya hari ini, semoga sangat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam sukses untuk kita semua.